Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhara Sila Pratiwi dari Fakultas Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kekuasaan dalam hubungan internasional. Let's enjoy! Seperti yang sudah saya ketahui bahwa dalam sistem internasional kita melihat berbagai interaksi aktor. Menurut perspektif realisme, interaksi antara faktor dalam sistem internasional sangat dipengaruhi oleh power. Apa itu power atau kekuatan? Power merupakan potensi dan strategi dalam mempertahankan eksistensi dan mempengaruhi sistem internasional. Sehingga pemahaman ini kita bisa melihat bahwa power bukan hanya bersifat pasif, melainkan juga ada potensi dan strategi. Ada daya dan upaya untuk mempertahankan eksistensi sekaligus untuk mempengaruhi sistem internasional di dalam konteks bangsa atau negara. Melihat adanya yang disebut sebagai kekuatan nasional, sama seperti power, kekuatan nasional memiliki dua aspek. Fungsi yang pertama adalah bagaimana kekuatan nasional bisa berfungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa. Kemudian aspek kedua adalah kekuatan nasional memiliki fungsi untuk mempengaruhi sistem internasional. Di dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, kita bisa melihat bahwa setidaknya memiliki tiga aspek. Yang pertama adalah daya paksa, kewenangan dan pengaruh besar. Semakin besar power yang dimiliki, maka daya paksanya terhadap bangsa lain dalam sistem internasional akan semakin besar. Daya paksa yang dimaksud di sini adalah bagaimana bangsa itu memperjuangkan kepentingan nasional. Bagaimana agar kepentingan nasional itu bisa terwujud, maka biasanya ada daya paksa untuk bisa mengajak negara lain atau bangsa lain agar bekerja sama. Kemudian ada juga yang bersifat kewenangan. Semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh suatu bangsa, maka semakin besar kewenangan yang dimiliki. Selain itu, semakin besar pengaruh yang dimiliki oleh suatu bangsa, maka juga berbanding lurus dengan kekuatan nasional yang dimiliki, sehingga kekuatan nasional yang besar akan menandakan pengaruh yang besar. Kemudian, menurut Joseph, ternyata power itu memiliki berbagai macam sisi. Yang pertama ada yang disebut sebagai soft power, dan yang kedua disebut hard power. Soft power merupakan bagaimana kemampuan untuk menarik atau mengajak yang lain dalam satu aliansi atau kerjasama tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ancaman ataupun tanpa adanya sogokan. Biasanya ini bekerja dalam beberapa ranahnya tentang kebudayaan, pemerintahan, dan juga persahabatan. Instrumen-instrumen di dalam software ini dibingkai dengan istilahnya diplomasi. Kemudian yang membedakan antara soft power dan hard power adalah terkait dengan adanya strategi. Kemudian ada juga perspektif yang melakukan konvergensi antara soft power dan hard power. Ini adalah kisah hubungan persahabatan dua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun. Bila menyusuri catatan sejarah, nenek moyang Indonesia dan Tiongkok sebenarnya sudah saling berhubungan sejak berabad-abad silam. Tiongkok di bawah kekuasaan dinasti Han memiliki jalur sutra sebagai rute perdagangan utama negaranya. Berkat jalur tersebut, nenek moyang Indonesia dan Tiongkok dapat saling berinteraksi. Hubungan bilateral RI Tiongkok secara resmi mulai terjalin pada 13 April 1950. Akan tetapi, hubungan Indonesia-Tiongkok berhenti sementara pada 1967 dikarenakan gejolak geopolitik dunia. Setelah melewati ketegangan politik hebat, hubungan RI Tiongkok pun berhasil dirajut kembali. Hubungan kedua negara ini bertumpu pada 3 pilar: politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial dan budaya. Pada tahun 2017, Tiongkok terlibat dalam investasi di Indonesia dalam berbagai bidang, seperti sektor kelistrikan, pelabuhan, dan industri hilir Indonesia, terutama smelter nikel. Selain itu, Tiongkok juga terlibat dalam salah satu proyek besar pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung
yang ditarget mulai beroperasi pada 2023. Tiongkok juga telah menunjukkan kontribusi dalam pembangunan jembatan Surabaya-Madura, Bendungan Jati Gede, dan Morowali Industrial Park. Selain investasi, kontribusi Tiongkok dalam perekonomian Indonesia juga terlihat dalam bidang pariwisata. Di bidang perdagangan, Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia selama 9 tahun berturut-turut. Momentum pandemi COVID-19 ternyata menambah kuat kerjasama di antara dua negara. Sejumlah kesepakatan penting berhasil dicapai. Salah satu di antaranya, kerjasama regional untuk produksi vaksin COVID-19, pabrik bahan baku farmasi, dan memperkuat penelitian dan pengembangan obat herbal. Tidak ketinggalan juga kesepakatan RI Tiongkok untuk meningkatkan proyek infrastruktur dan maritim yang berfokus pada pulau-pulau timur di Indonesia yang kurang berkembang. Semoga kedepannya hubungan bilateral kedua negara ini baik, kuat, dan memberikan dampak positif kepada kedua negara dan juga dunia.